Coba bayangin deh, gimana kalau kita bisa ngirim pesan ke teman cuma dengan mikirin pesannya? Nah, inilah konsep telepati digital, sebuah dunia di mana teknologi memungkinkan kita berkomunikasi langsung dari otak ke otak, atau dari otak ke komputer, menciptakan sebuah bahasa yang benar-benar baru, yaitu bahasa saraf. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari gimana ide ini berawal dari fiksi ilmiah, terus kita lihat teknologi canggih yang ada sekarang, dan akhirnya kita tutup dengan pertanyaan-pertanyaan etis yang super penting buat masa depan kita semua. Dulu kan kalau kita ngomongin komunikasi pikiran ke pikiran itu cuma ada di komik sama film ya. Tapi ternyata di balik layar, sains diam-diam udah ngerubah fantasi itu jadi kenyataan loh. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah telepati itu masih sebatas fiksi? Atau jangan-jangan ini udah jadi masa depan kita yang sebentar lagi bakal kita alamin sehari-hari? Nah, lihat ini. Di satu sisi, kita punya Profesor X dan para Jedi. Ikon-ikon fiksi yang keren banget. Tapi di sisi lain, kita punya fakta ilmiah, Brain-to-Brain Interface atau BBI. Dan ini teman-teman, bukan lagi fiksi. Ini teknologi beneran yang udah ada dan bisa bikin koneksi langsung antara otak. Dan jangan salah, ini bukan ide kemarin sore. Eksperimen-eksperimen awal tuh udah membuktikan kalau koneksi langsung antar otak itu ya mungkin. Mulai dari menghubungkan otak dua tikus, sampai manusia yang bisa menggerakkan tangan rekannya cuma pakai sinyal otak. Nah, dari eksperimen awal itu, sekarang kita masuk ke era komersialisasi. Ada dua pemain besar nih yang lagi balapan. Tapi, cara mereka masuk ke otak kita itu beda banget. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, ada Neuralink-nya Elon Musk. Cara mereka ini ya bisa dibilang to the point dan invasif. Jadi ada robot super canggih yang melakukan operasi, membuka tengkorak, terus ribuan elektroda super tipis ditanam langsung ke otak. Sebaliknya, ada sinkron. Kalau Neuralink lewat pintu depan, sinkron ini lewat jalan tol yang udah ada di tubuh kita. Mereka bikin sayatan kecil di leher, terus masukin alat namanya stent rod lewat pembuluh darah sampai ke dekat otak. Nggak perlu bedah otak terbuka. Jadi jelas banget ya bedanya, Neuralink itu ibaratnya bangun jalan baru yang super presisi, langsung nembus ke otak. Tapi ya, bedah besar. Sementara sinkron, mereka pakai jalan tol yang udah ada, yaitu pembuluh darah. Jauh lebih simpel, bahkan yang ngerjain bisa ahli jantung, bukan cuma ahli bedah saraf. Oke, teknologinya keren. Tapi, terus kenapa? Apa artinya ini buat kita? Buat manusia? Nah, disinilah dampaknya terasa banget dan benar-benar mengubah hidup. Coba dengerin deh kata-kata Mark Jackson, seorang pasien lumpuh yang pakai perangkat dari sinkron. Dia bilang, rasanya seperti saya menjadi bagian dari dunia lagi. Ini bukan lagi soal teknologi, ini soal harapan dan kemanusiaan. Dan bukan cuma itu, pasien-pasien yang udah pakai implan ini bisa ngelakuin hal-hal yang wow luar biasa, cuma pakai pikiran. Mulai dari kirim email dan main media sosial, sampai main catur dan ngendaliin lengan robot. Tapi, gimana kalau kita nggak perlu nanam apa-apa di dalam tubuh? Ternyata, masa depan komunikasi tanpa suara ini nggak cuma ada di dalam kepala kita. Ada juga teknologi yang bisa kita pakai di luar tubuh. Contohnya nih, para peneliti di UCLA. Mereka bikin semacam patch yang bisa ditempel di tenggorokan. Alat ini super canggih, bisa baca gerakan otot laring kita pas kita berpikir mau ngomong, terus diubah jadi suara. Kayak pita suara buatan, tapi dari teknologi. Dan jangan salah, alat ini efektif banget. Tingkat akurasinya itu nyampe hampir 95%. Ini bisa jadi harapan baru buat orang-orang yang kehilangan suaranya karena masalah pita suara. Luar biasa kan? Oke, teknologinya makin canggih, makin dekat sama kehidupan kita. Tapi justru disinilah kita harus berhenti sejenak dan mikir, karena ini ngebuka labirin pertanyaan soal etika, hukum, dan bahkan apa artinya menjadi manusia. Pertanyaan pertama dan paling mendasar, kalau pikiran kita bisa diubah jadi data, siapa yang punya data itu? Kita, perusahaannya, pemerintah. Jujur, hukum kita sekarang ini jelas belum siap buat jawab pertanyaan ini. Terus soal batasannya, awalnya kan untuk terapi, bantu orang yang membutuhkan. Tapi tujuan Neuralink itu membuka potensi manusia. Nah gimana kalau nanti teknologi ini ditawarin ke orang sehat buat jadi manusia super? Di mana kita harus narik garis batasnya? Dan yang paling krusial, bahkan mungkin paling menakutkan, kalau alat ini nggak cuma bisa baca pikiran, tapi juga bisa nulis atau ngirim informasi ke otak kita. Gimana kita ngelindungin ruang paling pribadi yang kita punya, yaitu pikiran kita sendiri? Gimana caranya biar nggak ada yang bisa memanipulasi kita dari dalam?
Jelas ya, tantangannya kompleks banget. Mulai dari privasi, keamanan data, keadilan sosial, sampai pertanyaan soal identitas diri kita. Makanya para ahli hukum sekarang udah mulai ngomongin konsep baru, neuro rights atau hak-hak saraf. Ini adalah upaya untuk bikin payung hukum yang bisa ngelindungin pikiran kita di era baru ini. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang mungkin agak bikin merinding. Teknologi ini menjanjikan potensi manusia yang luar biasa besar. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang siap kita pertaruhkan dari kemanusiaan kita untuk mendapatkan semua itu?